Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Adli Alfian dan rekan saya Ari Bashiva. Pada kesempatan kali ini kami akan bahas mengenai B2B Sales Foundation, Strategic Networking for Sustainable Business Growth. Kita akan melihat bagaimana pendekatan sales di dunia B2B itu sangat berbeda, serta bagaimana networking yang strategis bisa menjadi kunci untuk menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Secara garis besar, kita akan membahas tiga hal utama, yaitu fundamental dari B2B sales itu sendiri, kemudian strategi networking yang efektif bagi sales profesional, dan terakhir bagaimana menjaga hubungan tersebut agar bisa menjadi long-term business relationship. Nah, di slide sini kita bisa melihat apa sih perbedaan utama antara B2C dan juga B2B ya. Pada B2C atau business to consumer, biasanya keputusan diambil oleh satu individu saja yang bersifat emosional dan juga prosesnya itu sangat cepat. Sedangkan di B2B atau business to business, prosesnya itu jauh lebih kompleks karena melibatkan banyak stakeholder seperti user, buyer, hingga decision maker. Selain itu, keputusan di B2B itu sangat berbasis pada data seperti ROI ataupun KPI, serta mengikuti proses procurement itu sangat ketat. Dan yang paling penting dalam B2B itu, deal bukan akhir dari proses, tapi justru awal dari relationship yang jangka panjang. Nah, di era sekarang, terutama setelah pandemi, terjadi perubahan yang besar nih dalam B2B sales. Buyer sekarang itu sudah melakukan risetnya sendiri sebelum kita berbicara dengan mereka. Mereka sudah melihat demo dari kita, kemudian membaca spesifikasi, bahkan membandingkan harganya. Artinya saat kita mau masuk nih, kita bukan hanya lagi sekedar sales yang pitching, tapi kita harus berperan sebagai konsultan. Pendekatan itu berubah dari pitching menjadi consulting, di mana meeting yang pertama atau initial meeting itu bukan untuk jualan, tapi kita harus dimulai dari memahami kebutuhan dari klien. Nah, lalu sebagai salesperson, sangatlah penting untuk menentukan pendekatan prioritas dalam internal ekosistem nih. Seringkali sales itu jatuh dalam peanut butter approach, yaitu menyebarkan effort ke semua arah nih tanpa fokus, sehingga akhirnya tidak mencapai targetnya. Sebaliknya, pendekatan yang lebih efektif itu ada namanya jelly approach, yaitu kita fokus pada high priority target yang benar-benar berdampak pada target ataupun kuota kita. Dan untuk mencapai hal tersebut, sales perlu berkolaborasi dengan berbagai macam pihak, seperti pihak marketing, produk, dan engineering, hingga eksekutif, agar strategi yang dijalankan ini lebih terarah dan juga lebih impactful. Selanjutnya, kita perlu memahami nih, siapa sebenarnya target customer kita. Ada dua kategori, ada the trap dan juga the target. The trap itu adalah customer yang sangat sensitif terhadap harga yang tinggi, hanya melakukan pembelian itu sekali, jarang beli lagi, kemudian memiliki value-nya itu sangat rendah. Sedangkan target, yang menjadi target kita, itulah customer yang memiliki kebutuhan berkelanjutan atau sustainable, bersedia untuk membayar yang lebih besar untuk kualitas yang lebih baik, dan memiliki lifetime value yang lebih tinggi. Nah, dengan kita fokus kepada the target atau best customer yang kita inginkan, kita bisa membangun relationship yang lebih kuat dan mendapatkan referral secara organik dari mereka untuk industri yang sejenis. Nah, di sini kita masuk ke dalam tahap qualification menggunakan framework mandate. Pertama, ada money, M. Apakah mereka atau klien ini memiliki budget? Yang kedua, A. Authority. Apakah kita berbicara dengan decision maker-nya langsung? Ketiga, needs. Apakah ada kebutuhan yang jelas dari mereka? Yang keempat, adalah desire. Apakah mereka benar-benar ingin menyelesaikan masalah yang terjadi di ekosistem mereka? Kalau satunya itu tidak terpenuhi, maka kemungkinan besar deal itu tidak akan terjadi. Nah, framework ini membantu kita untuk menyaring prospek hingga waktu dan juga effort kita itu tidak terbuang sia-sia, sehingga kita bisa meningkatkan kredibilitas kita. Oke, slides ini menekankan bahwa dalam B2B, trust itu adalah segalanya. Nah, salah satu sumber leads terbaik adalah warm referrals, baik dari existing clients, ataupun kolega yang kita miliki, maupun network lain seperti banker, ataupun association leader yang kita ikuti. Nah, di trust ini tidak dibangun saat kita jualan aja gitu, tapi sebelum itu, bahkan memiliki melalui value yang kita berikan seperti sharing insight, kemudian volunteering, ataupun kontribusi lainnya. Karena dalam B2B itu, relationship selalu datang sebelum transaction itu terjadi. Nah, berikut ini adalah struktur ideal saat kita initial meeting dengan customer. Nah, seharusnya sebanyak 80% itu digunakan untuk diagnostic conversation, yaitu dengan bertanya, open question, seperti memahami kebutuhan klien dan juga menggali masalah klien. Dan sementara itu 20% lainnya digunakan untuk pitching. Kita mempresentasikan apa yang kita punya.
Nah, tujuan initial meeting itu sebenarnya bukan langsung untuk closing ya, tapi untuk membangun trust dari groundwork, kemudian menunjukkan expertise kita di bidangnya, dan membuka peluang untuk urgensi ke next step. Oke, dalam sales itu penolakan pasti terjadi ya. Yang penting itu bagaimana cara kita meresponnya. Yang pertama, kita bisa respon dengan menerima penolakan tersebut tanpa adanya defensif dari kita. Yang kedua, kita detach dari emosi, yang mana kita tidak panik, tidak defensif lagi gitu. Kemudian yang ketiga, kita investigasi alasan sebenarnya dengan pertanyaan terbuka. Apakah masalah budget ataupun masalah operasional mereka. Setelah itu baru kita bisa reframe lagi nih bahwa mungkin nggak sekarang, not right now gitu ya, dan kita bisa menawarkan solusi alternatif lain. Di lain sisi, kita bisa memperbaiki value proposition kita. Dan yang terakhir, semua feedback yang dari customer itu harus kita catat nih sebagai data untuk improvement kita ke depannya. Oke, selanjutnya ada konsep penting nih. Sebelum closing itu ada namanya conceptual agreement. Artinya, sebelum membuat proposal, sebelum mengajukan proposal, kita harus memastikan dulu bahwa solusinya itu sudah disepakati secara konsep dengan klien. Mulai dari problem yang dihadapi, kemudian proses pembeliannya harus kita mapping, hingga siapa saja stakeholder yang terlibat. Jika ini semua sudah align gitu, maka proses closing itu akan jauh lebih mudah ke depannya. Karena pada dasarnya, proposal itu hanyalah formalitas ya, dari kesempatan yang sudah dibangun sebelumnya. Dan selalu ingat bahwa tidak semua peluang dan kesempatan itu bisa tembus menjadi proposal, dan tidak setiap proposal itu yang diajukan selalu berakhir menjadi deal. Oke, yang terakhir, ini membahas bagaimana seorang salesperson bisa mencapai target melalui reverse engineering namanya. Misalnya untuk mencapai target 1 juta dolar, kita perlu sejumlah deal, sejumlah proposal, hingga berapa banyak initial meeting yang harus kita lakukan. Dari sini kita bisa turunkan lagi menjadi aktivitas harian ya, seperti berapa banyak call yang harus dilakukan setiap minggunya, dengan tujuan goal ataupun targetnya ini bisa tercapai. Artinya, sales ini bukan hanya soal skills ya, tapi juga soal konsistensi aktivitas yang terukur. Oke, baik. Pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Ariba Shiva. Jadi kalau sebelumnya kita udah bahas yang fondasi B2B sales, sekarang lanjut ke bagian networking strateginya. Jadi di B2B networking bukan sekedar kenal banyak orang, tapi gimana kita ngebangun hubungan yang relevan untuk mengejar target sales itu sendiri. Nah, di bagian ini ada 4 langkah utama. Yang pertama, menetapkan prioritas networking. Metain 7 tipe orang yang perlu ada di dalam network kita, juga pilih taktik networking yang tepat, dan membangun jaringan B2B sales yang kuat. Nah, yang pertama tadi menentukan prioritas networking dengan jelas. Jadi networking yang efektif itu harus selaras dengan sales goals yang kita. Kita tuh tidak bangun relasi secara acak. Tujuannya bisa untuk terhubung dengan buyer dan decision maker, mendapatkan market insight, membuka peluang bisnis dan karir, perluas koneksi lintas fungsi dan industri, lalu juga memperkuat hubungan melalui mutual support dan pertumbuhan berkelanjutan. Intinya, network yang baik itu harus membantu performa sales, nggak cuma nambah jumlah kontak aja. Nah, setelah prioritasnya jelas, langkah berikutnya itu adalah metain siapa aja sih yang perlu ada di dalam network. Nah, sebenarnya ada 7 tipe utama. Yang pertama adalah current dan former customer. Nah, ini adalah mereka yang sudah menjadi sumber, mereka bisa jadi sumber repeat bisnis, referrals, dan kredibilitas. Nah, kedua, prospek, yaitu calon pelanggan potensial yang mungkin belum beli sekarang, tapi bisa jadi peluang di masa depan. Ketiga, ada mentor, yaitu orang-orang yang lebih berpengalaman dan bisa mempercepat pembelajaran kita. Keempat, ada peers atau rekan selevel yang bisa jadi tempat bertukar ide, insight, dan support praktis. Kelima, ada referral sources atau upstream connection, yaitu pihak yang mungkin tidak membeli ini dari kita, tapi kita punya akses ke calon klien potensial. Keenam, ada support sources atau downstream connection yang membantu kita memberi nilai tambah ke klien lewat koneksi layanan pendukung. Dan ketujuh, ada mentees, karena bimbing orang itu justru bisa mempertajam cara pikir kita dan memberi perspektif baru. Yang penting, jaringan itu yang kuat, bukan sempit. Jaringan itu harus yang luas juga. Jadi bisa memperluas reach, insight, dan juga visibility profesional kita. Berikutnya adalah pilih taktik networking yang tepat. Taktik ini tuh nggak harus sama untuk semua orang. Yang paling efektif itu justru kita bisa menyesuaikan dengan kekuatan personal masing-masing. Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan. Yang pertama, menggunakan formal networking platform kayak
asosiasi profesional, komunitas bisnis, atau chamber of commerce. Kedua, ada memperluas koneksi melalui industry and customer communities agar hubungan kita tuh tetap relevan nih sama pasar. Terus yang ketiga, ada bangun relasi di social and community settings, misalnya lewat volunteer, alumni, atau hobi, atau komunitas. Keempat, bisa pakai digital networking tactics seperti LinkedIn, webinar, artikel, blog, podcast, atau media sosial. Yang terakhir itu, strategi networking ini perlu dievaluasi secara berkala, misalnya mungkin sekali, atau 12 bulan sekali, supaya tahu nih channel mana sih yang paling efektif. Jadi, networking itu bukan one size fits all, tapi harus adaptif sama konsisten. Nah, untuk bangun network B2B sales yang kuat, ada beberapa praktik yang bisa dilakuin. Mulai lebih awal lah, dan jangan hanya bergantung pada circle yang udah familiar. Terus gunain juga nih interaksi harian dan tools digital kayak LinkedIn, Meeting, Launch, atau virtual one-on-one. Bangun koneksi nggak cuma dengan peers, tapi juga profesional yang lebih senior untuk belajar dari pengalaman mereka. Lalu penting juga untuk punya sistem pemeliharaan network, misalnya marketing kontak, follow up, dan konteks hubungan. Setelah itu, buat rutinitas engagement yang konsisten berdasarkan prioritas kontak. Nggak usah ragu untuk minta insight atau bantuan kecil sambil tetap menunjukkan apresiasi dan memberi value balik. Semakin network kita tumbuh, semakin penting juga untuk bangun koneksi lintas fungsi, lintas organisasi, dan juga lintas level senioritas. Dan terakhir, jangan sampai lupa untuk membantu orang lain juga, karena network yang kuat itu tumbuh dari hubungan yang saling memberi manfaat. Nah, setelah network tadi terbentuk, tantangannya itu udah beralih nih, jadi menjaga agar relasi itu tetap hidup gitu ya. Nah, di tahap ongoing relationship ini, fokusnya itu gimana networking digunakan secara terus-menerus sepanjang hubungan dengan pelanggan dan relasi profesional lain. Ada beberapa aspek penting. Yang pertama, menjaga network dengan konsistensi dan reciprocity. Networking secara efektif saat bertemu langsung, minta referral dengan cara yang profesional, manfaati network sepanjang customer life cycle, menerapkan pendekatan omnichannel dan tetap mampu menghadapi kompleksitas networking yang beda-beda. Nah, untuk menjaga network, fungsinya itu adalah di konsistensi dan reciprocity gitu ya. Setelah interaksi pertama, perlu ada nih follow up yang lebih jelas. Misalnya, ingatin konteks pertemuan, common ground, dan next step. Lalu hubungan itu perlu dijaga dengan komunikasi rutin juga, baik lewat update personal maupun profesional yang relevan. Selain itu penting juga nih untuk mencatat percakapan dan minat tiap kontak agar interaksi berikutnya terasa lebih personal. Selain itu, kita juga perlu nunjukin genuine interest, bukan hanya hubungin saat pas butuh bantuan aja. Menariknya, permintaan kecil yang tepat juga bisa ngebantu membangun trust. Tapi yang paling penting adalah reciprocity, yaitu setiap interaksi sebaiknya dibangun dengan niat memberi value, support, atau bantuan kepada orang lain, bukan cuma ngambil manfaatnya aja. Nah, dalam networking tatap muka, persiapan itu penting dan sangat menentukan. Jadi sebelum datang ke event, kita perlu tahu nih siapa aja sih yang bakalan ditemui dan apa yang dipelajari. Kalau memungkinkan, ambil peran aktif nih sebagai volunteer atau host, karena itu bisa buat kita lebih mudah memulai percakapan. Sebelum acara, jangan lupa riset dulu key attendees-nya siapa dan siapkan pertanyaan yang relevan. Saat acara berlangsung, masuklah dengan tahu diri, mengalir orang yang sudah dikenal, lalu lanjut ke koneksi yang baru. Dalam setiap percakapan, kita harus benar-benar hadir, menunjukkan rasa ingin tahu, dan melihat percakapan itu sebagai awal hubungan, bukan cuma transaksi instan. Waktu juga perlu dikelola dengan baik, jadi percakapan itu harus cukup singkat dan ditutup secara profesional. Setelah acara selesai, follow up itu harus dilakukan secara secepat mungkin agar relasi yang baru terbentuk nggak hilang gitu aja. Nah, saat minta referral, profesionalisme itu sangat penting. Permintaan harus jelas dan langsung, disertai konteks yang menunjukkan mutual value bagi semua pihak. Prosesnya juga harus tidak mudah, misalnya dengan menyiapkan draft, pesan, atau informasi penutup. Sebelum minta referral, kita juga perlu nih mempertimbangkan apakah permintaan itu relevan, apakah menguntungkan pihak yang dimintai bantuan, dan apakah akan merefleksikan secara positif. Jangan sampai terlalu sering minta atau minta hal yang kurang tepat, karena itu bisa ngurangi trust. Setelah referral diberikan, kita juga harus follow up dan menyampaikan apresiasi apapun hasilnya. Yang harus dijaga adalah hubungan jangka panjangnya, bukan hanya target jangka pendek. Nah, terakhir,
Networking itu juga harus dilihat sebagai proses yang berjalan seluruh customer life cycle. Di awal, network membantu mengisi sales funnel dan menghasilkan peluang yang lebih qualified. Saat qualification, network membantu membangun trust lewat insight, expertise, dan koneksi yang relevan. Kemudian saat closing, network bisa diperluas ke stakeholder lain, sisi customer maupun internal. Dan setelah deal selesai, hubungan kita harus dipelihara agar membuka repeat business, referral, dan peluang baru. Nah, selain itu, networking sekarang juga perlu dilakukan secara omnichannel. Hubungan ini bisa dibangun lewat kombinasi tatap muka, email, telepon, video call, teks, dan LinkedIn. Setiap channel itu punya fungsi yang beda, jadi penting milih channel yang mana yang sesuai dengan tujuan interaksi. Nah, terakhir, kita juga harus siap menghadapi kompleksitas networking. Misalnya milih event yang tepat, mengelola energi saat banyak interaksi, menyesuaikan gaya networking dengan kepribadian sendiri, dan tetap autentik dalam menjaga relasi. Jadi kesimpulannya, networking dalam B2B sales itu bukan aktivitas sesaat, tetapi strategi jangka panjang untuk membangun hubungan yang relevan, bernilai, dan berkelanjutan. Selesai sudah materi itu bisa mulai dari fondasi sampai dengan strategi networking-nya. Terima kasih.